Hanya padamu Tuhan. Itulah hidupan memang. Itulah boy. Jangan sering-sering mengeluh, boy. Hadapi, rasakan kepedihanmu itu. Itulah hidupan memang. Itulah boy. Kumaha teh ngadaan. Panjang. Mohon maaf terputus, terjadi gangguan teknis. Jadi terputus di sayanya, tapi di kaliannya masih tetap beroperasi. Karena apa? Karena salah satunya unsur jaringan. Jadi WiFi di tempat saya dipergunakan oleh banyak orang dan kita sama-sama sedang melakukan virtual untuk sekolah online. Jadi anak saya sedang online dua-duanya. Jadi mungkin entah jadi jaringannya berat atau laptopnya yang sudah berat karena memang sudah tua. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan kita. Jadi tadi sempat terputus sedikit saja. Saya lanjutkan lagi. Tadi sampai kegiatan perekonomian internasional, di mana saya membahas mengenai kegiatan perekonomian di Cina. Kegiatan perdagangan di Cina lebih bagus dibandingkan dengan kegiatan perdagangan dari negara-negara yang lain. Itu pun by data. Jadi perdagangan mereka hampir setara dengan perdagangan dari Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat mengeluarkan produk, mereka mengejar kualitas produk. Tapi kalau misalnya Cina, mereka mengejar kuantitas banyak. Jadi wajar kalau produk-produk Cina membanjiri negara-negara Asia. Tapi mungkin sekarang agak tertahan karena adanya peraturan mengenai masih COVID. Sampai obat-obat saja kita ekspor dari Cina. Dan kelebihan lainnya, Cina memang harga yang dikeluarkan oleh mereka lebih murah. Itu kelebihan dari Cina. Dan secara teori, kebanyakan teori-teori yang saya akan terangkan pada pertemuan hari ini, saya mengambil dari bukunya saya sendiri, kemudian yang saya rangkum dari bukunya Mahyus Ekananda dan Griffin Webster. Judul bukunya Ekonomi Internasional, karangannya dari Mahyus Ekananda, dan buku pengantar bisnis internasional saya sendiri. Kemudian bukunya Ricky Webster itu saya ambil untuk bukunya bisnis internasional. Covernya ada, nanti saya sharekan di PowerPoint yang sebentar lagi saya akan tayangkan. Sebelum itu saya akan mengambil gambar kalian. Silahkan kalian hidupkan videonya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Nanti gambarnya akan saya share di grup.
hitungan ketiga, 1, 2, 3. Salah satu bukti absen juga supaya nanti Pak saya hadir, ya ini ada fotonya di sini. Jadi saya bisa sharekan ke kampus, saya beritahukan kampus bahwa kalian memang mengikuti kegiatan perkuliahan pada hari ini. Oke, slide kedua, hitungan ketiga, dihidupkan videonya. Slide kedua, sekali lagi dihidupkan videonya. 1, 2, 3. Sekali lagi, hitungan ketiga, masih slide kedua. 1, 2, 3. Ya, jadi saya tidak susah untuk mengabsen kalian, dan dari sini pun bisa, tapi ya nanti sekaligus saya buatkan absen manual melalui siaran. Tadi sudah saya singgung sedikit mengenai kegiatan dari perekonomian internasional. Jadi kita mempunyai perbandingan dengan negara-negara yang sudah berkembang. Salah satu kegiatannya adalah investasi yang sudah saya bahas minggu yang lalu, di mana investasi dalam kegiatan perekonomian internasional dibagi menjadi dua. Foreign direct investment, singkat FDI. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya adalah kegiatan usaha langsung negara tempat kita membuka usaha. Biasanya akan dibentuk multinational corporation. Yang kedua, FPI, Foreign Portfolio Investment, bentuk kegiatan asing tidak langsung, kegiatan investasi asing tidak langsung. Biasanya kegiatannya adalah saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Kita singkat menjadi FPI. Selain itu apalagi ekspor impor tentunya. Ini salah satu kegiatan yang bisa mengembangkan perdagangan. Kemudian investasi, ekspor impor, waralaba, kemudian lisensi. Lisensi itu seperti apa? Jadi begini, ketika mereka mengeluarkan sebuah produk suatu negara, suatu perusahaan suatu negara, contohnya Walt Disney. Walt Disney mengeluarkan produk Mickey Mouse. Mickey Mouse, mereka sudah bakukan bahwa ini adalah produk saya. Ini milik saya, sudah mereka aktifkan. Kemudian mereka memberikan izin, memberikan lisensi. Silahkan pakai produk saya, tapi kamu harus izin pada saya terlebih dahulu. Itu salah satu kegiatan dari ekonomi internasional. Jadi foreign portfolio investment, foreign direct investment, kemudian lisensi, waralaba, investasinya MNC, multinational corporation, ekspor impor. Itu kegiatan yang mungkin juga akan saya bahas ke depan. Selain kegiatan ekonomi makro yang sudah saya putus, bagaimana kita mencari rata-rata konsumsi, bagaimana kita mencari rata-rata menabung. Itu Mas matiin wifi-nya, terlalu banyak yang koneksinya jadi berat. Hidupin aja dulu wifi. Ya, udah putus lagi, udah apa. Oke, kita perhatikan salah satu PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk kalian mengenai dari ekonomi klasik yang saya ambil dari beberapa buku sumber. Salah satunya adalah ini, bukunya dari Mahius Ekonomi. Yang terlihat dari layar kalian, judulnya Ekonomi Internasional. Kalian boleh mencarinya di toko buku. Dan buku keduanya ini, bukunya Pengantar Bisnis Internasional. Ini adanya di saya. Kalian boleh mencari PDF-nya di saya. Saya membahas mengenai kegiatan bisnis internasional di sini. Juga bukunya dari Griffin. Dari Griffin itu kebetulan covernya kayak gimana ya, sebentar. Saya carikan bentuknya, bukunya Griffin adalah ada gambar gedung yang warna biru bukunya.
Jadi dari buku itu membahas mengenai kegiatan-kegiatan perekonomian negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang ya salah satunya negara-negara Cina, negara-negara Eropa. Mereka membahas mengenai bagaimana supaya kegiatan perekonomian itu bisa berjalan. Salah satu persyaratan supaya perekonomian itu bisa berjalan, ya tadi harus adanya sumber daya yang berbeda. Sumber daya yang membedakan antara satu negara dengan negara lainnya. Selain itu apalagi? Harus ada harga yang membedakan. Saya akan menceritakan terlebih dahulu ketika zaman pada masa di mana perekonomian mereka mulai berkembang. Perekonomian yang mereka lakukan itu dengan cara barter. Ini perlakuannya antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Mereka saling menukarkan apa yang mereka miliki untuk mereka jual agar memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kegiatan perekonomian ini dinamakan dengan kegiatan perekonomian barter. Itu pada zaman dahulu. Perekonomian barter itu sudah tidak pernah ditemukan lagi zaman sekarang, kecuali kalian ingin memulainya dengan keluarga kalian, yaitu silahkan saja, itu barter, tapi biasanya hanya dengan keluarga. Nah, buku yang ketiga saya ambil teorinya dari bukunya ini, Ricky Griffin, kemudian Ricky Webster. Kalian boleh cari di toko buku. Dan buku yang lain adalah ini, Ekonomi Internasional untuk pertemuan hari ini. Jadi sumber saya banyak, bukan hanya satu sumber saja. Sumber saya dari berbagai sumber, dan saya mungkin kalian akan menemukan beberapa hal yang berbeda dari buku-buku yang kalian baca. Itu merupakan hal yang lumrah. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan teorinya banyak. Kalau misalnya dalam Islam seperti hadis, ada tingkatan hadis yang sahih, ada tingkatan hadis yang dhaif. Begitu juga ilmu. Teori yang ini begini, teori ini yang begini, kok bisa beda ya? Karena tingkatannya beda-beda. Ini dhaif, ini sahih. Kalau misalnya hadis yang sahih itu biasanya muttafaq alaih dari 7 perawi hadis. 7 perawi hadis itu berarti dari Bukhari, kemudian dari 7 orang itu. Jadi hadisnya sahih. Kalau yang dhaif dari Imam Bukhari gitu ya. Jadi yang dhaif itu biasanya di bawah itu. Nah, begitu juga ilmu. Jadi harus banyak referensi, harus bisa menyebutkan referensi. Tapi kalau misalnya saya UAS, biasanya tidak jauh-jauh dari materi yang sudah saya berikan. Kita kembali ke teori perdagangan internasional tadi yang sudah saya bahas sedikit. Mengenai kegiatan-kegiatannya, salah satunya adalah investasi. Investasi dibagi menjadi 2. Foreign direct investment, foreign portfolio investment. Perbedaannya, dia bentuk investasi asing langsung dan bentuk investasi asing tidak langsung. Kemudian, setelah investasi, kita mengenal kegiatan multinational corporation, di mana para pengusaha dari luar negeri mereka membuka usaha di negara kita juga. Itu namanya multinational corporation. Itu perkembangan dari bentuk proses investasi asing langsung. Foreign direct investment, jadi investasinya asing langsung, orang itu langsung datang ke negara kita untuk mereka mengembangkan usaha mereka di negara kita. Kita buka usaha di negara kita dan mulai perdagangan di tempat kita. Itu dinamakan dengan foreign direct investment. Dan foreign portfolio investment, bentuk investasi asing tidak langsung, saham, obligasi, dan surat berharga lain. Itu FPI, foreign portfolio investment. Kemudian setelah itu kita mengenal adanya lisensi, pemberian izin untuk penggunaan merek dagang. Kemudian setelah itu waralaba. Contohnya McDonald yang ada di Amerika Serikat sana, mereka buka usaha di kita, nama waralaba. Dan mereka mengizinkan orang lain untuk memakai mereknya, untuk menggunakan produknya, bahkan sama. KFC yang satu yang ada di negara Singapura sama yang ada di negara Indonesia itu sama. Makanannya
daging ayam, ada yang bentuk crispy, ada yang bentuk original. McD yang ada di Amerika sama dengan yang ada di Indonesia. Cuman bedanya mungkin mereka mengganti dagingnya. Kalau di Amerika Serikat mungkin ada yang menggunakan daging babi, tapi kalau di Indonesia sudah disortir dulu dengan bacaan halal. Nah, kegiatan itu merupakan kegiatan dari perdagangan internasional salah satunya. Perekonomian. Dan saat ini berkembang. Selain perdagangan-perdagangan yang dilakukan, mereka mengenal dengan adanya istilah startup. Penggunaan perdagangan secara internasional melalui jaringan internet. Jadi mereka mengeluarkan startup baru seperti Tokopedia, Gojek, kemudian Bukalapak, dan banyak lain sebagainya. Itu merupakan salah satu kegiatan dari perekonomian juga, salah satu kegiatan dari perdagangan, dan ini bisa meningkatkan perekonomian suatu negara. Jadi bukan hanya dari orang negara kita saja yang mereka menjual produk itu, tapi negara orang lain pun sama. Mereka mengeluarkan produknya melalui startup tersebut. Gojek itu bilang startup saat ini. Jadi perdagangan secara ilmiahnya dikatakan sebagai e-commerce. Perdagangan melalui media elektronik. Dan biasanya itu dilakukan dengan bisnis to bisnis atau bisnis to customer langsung. Itu sah. Itu boleh. Teori perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar individu, antar korporasi, atau corporate, bahkan antar negara. Transaksi yang dilakukan melalui perdagangan internasional akan berdampak positif terhadap perekonomian suatu negara, yakni mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Dan ini adalah salah satu grafik dari kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh Indonesia yang saya kutip dari internet, di mana di tahun 2018 kita melakukan kegiatan perdagangan, kita mengekspor oil, kemudian cocoa butter, coklat. Average-nya mengatakan bahwa ini terus meningkat perdagangan kita. Sebetulnya kalau misalnya kita berbicara mengenai perdagangan, ada saatnya kita harus membeli, ada saatnya kita harus menjual. Yang ideal itu harus bisa menyeimbangkan, bahkan lebih bagus kalau misalnya kita bisa lebih banyak untuk menjual. Alasannya kenapa? Ya itu tadi, ini dampaknya akan ke inflasi tadi, dampaknya akan ke peningkatan kegiatan perekonomian tadi. Semakin banyak kita menjual barang ke orang lain, tapi bukan barang-barang sumber daya alam yang kita jual, melainkan harus barang-barang jadi yang kita produksi terlebih dahulu di negara kita. Ini akan meningkatkan perekonomian. Kalau misalnya barang-barang sumber daya alam yang kita jual, memang Indonesia ini kaya, tapi lama-kelamaan dia habis, akan terkikis. Dan kebanyakan saat ini by data, karena kekayaan alam kita yang kaya, kekayaan alam kita yang banyak, kebanyakan kegiatan perdagangan yang kita lakukan, kita mengekspor barang-barang produk bahan mentah. Seperti tadi data. Minyak, gas, kemudian kayu-kayu lapis. Ini yang kita sayangkan. Untuk meningkatkan perdagangan, harusnya barang-barang produk-produk jadilah yang kita ekspor ke mereka. Berdasarkan teorinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian melihat bukunya dari Adam Smith, dia mengatakan dalam bukunya itu salah satu teori Adam Smith mengenai absolute advantage, uang yang kira-kira tidak terpakai, yang banyak di negara kita produksi tapi tidak terpakai. Maksudnya tidak terpakai itu jangan produk-produk bahan mentah yang kita jual terus. Kita olah dulu bahan mentah itu. Misalnya kita akan mengirimkan kayu lapis. Sebelum kayu lapis itu kita kirimkan, kita olah dulu jadi kursi. Kayu jati kita olah dulu jadi kursi. Itu pola perekonomian yang baik dan akan meningkatkan
perekonomian kita, devisa kita akan bertambah dari situ dibandingkan dengan ya sudah kayu jati gelondongannya yang kita kirimkan ke mereka. Ini pola yang salah. Kalau dari teorinya Adam Smith, kenapa salah? Habis lama-lama kita tidak bisa mengembangkan itu. Tapi kalau misalnya kita sudah olah dulu jadi kayu jati, jadi tidak 100% kayu jatinya yang kita kirim. Melainkan kursi dari kayu jatinya itu yang kita kirim, yang kita ekspor ke negara mereka. Itu ideal. Makanya saat ini PR pemerintah itu harus meningkatkan perekonomian dengan menumbuhkan usaha kecil dan menengah. UMKM itu harus ditumbuhkan di Indonesia. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan perekonomian negara kita. Meningkatkan devisa negara kita. Itu yang harusnya kita lakukan berdasarkan dari keilmuannya. Kalau misalnya dari pertanian misalnya, pernah kebijakan dari presiden kita untuk mengambil daging sapi dari negara orang lain karena tidak bisa memenuhi dan harganya lebih murah. Ya itu bisa ideal untuk memenuhi kebutuhan kita karena kurang, ya boleh. Tapi kalau misalnya potensi alam kita banyak, itu jangan ngambil dari orang lain. Pergunakan potensi alam kita sendiri. Dengan perdagangan internasional ini akan dapat membuka tingkat persaingan global yang lebih luas. Oleh karena itu, kondisi yang kemudian memunculkan teori-teori penyebab terjadinya perdagangan internasional saat ini akan menjelaskan mengenai teori klasik dan teori modern dalam perdagangan internasional. Teori klasik terkait dengan perdagangan internasional dijelaskan dalam 3 teori yang fenomenal dalam kalangan para ekonomi. Yang pertama, teori keunggulan absolut, ini yang sering saya bahas. Teori keunggulan absolut atau absolute advantage ini disampaikan oleh Adam Smith tokohnya. Teori keunggulan absolut, absolute advantage menjadi teori perdagangan internasional yang paling dikenal. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith yang memfokuskan keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan mutlak merupakan keunggulan yang didapatkan oleh sebuah negara karena berhasil membuat biaya produksi dengan barang harga yang lebih murah daripada negara lain. Menurut teori ini, jika harga barang dengan jenis yang sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tidak ada alasan untuk melangsungkan perdagangan internasional atau perekonomian internasional. Konsepnya, jadi kita ini yang sudah saya bahas di awal tadi, kita mengirimkan barang-barang, ya, kita balik. Jangan langsung dengan kayu jatinya yang kita kirimkan 100%. Melainkan kita olah dulu kayu jati tersebut menjadi kursi, menjadi lemari, menjadi karya-karya yang mengandung seni. Baru kita kirimkan ke mereka. Karena kita memiliki potensi alami yang bagus. Dan polanya itu harusnya begitu terus. Contoh dari teori keunggulan absolut, Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi kain yang lebih murah pada negara. Sedangkan Cina memiliki keunggulan dalam produksi televisi dengan biaya yang lebih murah dibandingkan Indonesia. Artinya, kedua negara tersebut memiliki keunggulan mutlak terhadap komoditas berbeda. Hal inilah yang dapat memicu perdagangan internasional antar negara melalui 2 komoditas tersebut. Indonesia dapat menjual kain kepada Cina dan sebaliknya, Cina dapat menjual produk televisi kepada Indonesia. Contoh lain dalam keunggulan absolut, produk gula dan kain sutra. Indonesia hanya membutuhkan 3 hari untuk memproduksi 1 kg gula dan 4 hari untuk memproduksi 1 meter kain sutra. Namun, Amerika membutuhkan 6 hari dalam produksi 1 kg gula dan 5 hari dalam produksi kain sutra. Jika dihitung, maka besarnya comparative cost adalah 3/6. Untuk gula lebih kecil dibandingkan 4/6 untuk kain sutra. Kondisi ini tentunya Amerika akan berspesialisasi dalam produksi gula dibandingkan produksi kain sutra. Yang kedua, teorinya yang disampaikan oleh David Ricardo atau teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo yang memfokuskan keunggulan komparatif. Konsep pada teori ini memungkinkan bahwa yang paling penting sampai saat ini dalam perdagangan internasional adalah dengan adanya perbandingan harga atau
Teori ini menyatakan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang tertentu, namun perdagangan internasional yang saling menguntungkan masih dapat terjadi. Dengan syarat bahwa negara tersebut melakukan spesialisasi produk terhadap barang yang memiliki biaya relatif lebih kecil dibandingkan negara lain. Konsep pada teori yang dikemukakan oleh David Ricardo tidak begitu berbeda dengan teorinya Adam Smith. Dalam munculnya perdagangan internasional, perbedaannya hanya terletak pada pengukuran terhadap keunggulan suatu negara, yaitu perbedaan komparatif dalam biaya, bukan pada perbedaan absolut. Nah, nanti kita sama-sama akan menghitung yang dimaksudkan dengan teori keunggulan mutlak dengan teori keunggulan komparatif. Pada awal periode modern, abad ke-16 sampai ke-18, era di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul, ajaran merkantilisme dominan diajarkan di sekolah Eropa. Merkantilisme berkembang dengan pelopornya Jim Bodin, Thomas Kuhn, Colbert, dan Van Voortnik. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang secara jelas menyatakan bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu negara yang bersangkutan. Secara tidak langsung, teori ini menyatakan bahwa besarnya volume perdagangan global memegang peranan sangat penting. Jadi kalau misalnya saya bandingkan mengenai teori absolute advantage, comparative advantage, dan equal advantage. Absolute advantage berbeda-beda tapi mutlak, punya keunggulan mutlak. Comparative advantage berbeda-beda relatif. Relatifnya apa? Relatif harga. Equal advantage tidak ada perbedaan. Saya hold dulu sampai di sini. Silahkan kalau kalian ingin bertanya untuk teori ini, comparative advantage dan absolute advantage. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan kalian untuk sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Saya pikir cukup jelas. Tapi kalau misalnya ada yang tidak jelas, silahkan kalian bertanya. Ibu Seruni, Hani, Shalwa, Sri, Erlan, Karmin. Ada yang ingin ditanyakan? Ini teori absolute advantage. Pak Yayat, Anissa, Nadila, Pak Jayusman. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya sudah memanggil peserta satu-satu untuk bertanya. Bila tidak ada yang ingin ditanyakan, ya akan saya lanjutkan. Teori selanjutnya mengenai teori merkantilisme. Di mana merkantilisme pada prinsipnya merupakan suatu paham yang menganggap bahwa penimbunan uang atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas ataupun perak haruslah dijadikan tujuan utama kebijakan nasional. Pada saat merkantilisme lahir, sistem masyarakat pada saat itu berdasarkan feodalisme. Sistem feodal pada dasarnya menanggapi kebutuhan penduduk akan perlindungan terhadap gangguan perampok. Jaminan keselamatan dapat diberikan oleh para raja terhadap para bangsawan, kerabat, dan bawahannya. Sistem inilah yang melahirkan tuan tanah, bangsawan, kaum petani, dan raja-raja kecil yang diharuskan untuk membayar upeti terhadap raja besar. Jadi awal mulanya sistem perekonomian merkantilisme ini, mereka menganggap harta yang paling berharga mereka kumpulkan itu adalah emas dan perak. Emas dan perak ini mereka kumpulkan. Jadi coba kalau misalnya kamu ngobrol sama nenek-nenek zaman dahulu, mereka lebih senang dengan menyimpan emas harta dibandingkan dengan uang atau hal yang lain. Alasannya kenapa? Alasannya nilai emas ini mereka tidak akan berkurang nilainya. Makanya nenek-nenek zaman dahulu senang untuk menyimpan emas-emas. Awal mulanya ini merkantilisme. Perekonomiannya akan terus berkembang dan menjauhkan diri kita dari perampok kalau zaman dulu. Dan kalau zaman dulu, merkantilisme ini, emas dan perak dari suatu kerajaan ini untuk membangun pasukan-pasukan mereka untuk menjaga daerahnya masing-masing. Jadi emas yang mereka kumpulkan, uang emas dan perak ini, mereka bangun untuk membangun pasukan untuk bisa memperkuat posisi pertahanan dari negara-negara. Itu ini. Ya, nenek saya dulu senangnya menyimpannya emas dan perak, beda dengan zaman sekarang.
Mereka lebih suka dengan membelanjakan uangnya ke hal-hal yang kadang-kala saya pikir yang tidak perlu. Jadi bukan emas dan perak untuk disimpan, melainkan ya sudahlah jadi kendaraan, mobil, motor, dan lain sebagainya. Padahal salah satu bentuk yang bisa meningkatkan perekonomian dan nilainya tidak berkurang, ya logam mulia tadi. Logam mulia itu bisa meningkatkan perekonomian. Ketika terdesak, ya itu kan bisa dijual. Bahkan saat ini logam mulia itu sudah jadi komoditas perdagangan internasional. Logam mulia sudah ada, kalau misalnya kita jual beli saham dan lain sebagainya, itu sudah diperdagangkan. Sebelumnya kan kalau emas di Indonesia tidak boleh dijual di Amerika, sekarang sudah ada, sudah boleh, sudah diakui. Makanya kalau misalnya ada yang ke Arab, mereka beli emas, sebetulnya kualitas emasnya itu lebih bagus emas dari kita. Tapi harganya itu kalau dibawa ke sini juga dari Arab itu turun biasa. Tapi kalau nenek-nenek pergi ke Arab Saudi beli emas, datang ke Indonesia mereka jual lagi. Jadi belanjanya itu belanja emas, uangnya itu habis untuk beli emas. Kenapa? Karena untuk mempertahankan perekonomian. Namanya sistem merkantilisme. Yang menganggap bahwa penimbunan uang atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas atau perak, ini tujuan utama kebijakan nasional untuk membangun negara itu melalui emas dan perak. Selanjutnya lagi. Ketika kita beralih pada teori keunggulan mutlak, teori keunggulan absolut advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith tahun 1776. Dalam bukunya The World of Nations, Adam Smith menganjurkan bahwa perdagangan bebas sebagai kebijakan yang mampu mendorong kemakmuran suatu negara. Dan itu sudah terjadi sejak zaman SBY. Kita mengenal adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi pada zaman masyarakat ekonomi ASEAN itu, saya salah satu waktu pada saat perkembangan masyarakat ekonomi ASEAN ini, saya sedang kuliah pada saat itu, masih kuliah S2. Pada saat itu SBY sudah menjalin kerjasama dengan Cina. Dan kerjasama yang dilakukan SBY itu sebetulnya berlangsung selama 20 tahun. Jadi saat ini sebetulnya perjanjiannya masih ada. Bagaimana salah satu kegiatan perekonomiannya untuk masyarakat ekonomi ASEAN ini? Jadi kita ada perdagangan bebas. Produk-produk mereka itu boleh masuk ke negara kita. Jadi wajar ketika banyak, salah satunya bahkan tenaga kerja dari Cina memang boleh lah masuk ke negara kita. Ini ciri salah satu masyarakat ekonomi ASEAN. Dan kita pun boleh ke negara mereka untuk bekerja, saling bertukar tenaga kerja. Ini artinya kita sudah bebas. Kalau dulu kan nggak boleh, perdagangan yang dilakukan itu tertutup, masih negara orang-orang tertentu saja. Kalau sekarang itu boleh, perdagangan bebas itu maksudnya begitu. Jadi dokter-dokter profesional dari Singapura, dokter-dokter profesional dari negara Malaysia, mereka boleh di negara kita untuk mereka melakukan praktek, bahkan melamar kerja di negara kita. Itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan untuk negara kita, bisa jadi bumerang. Kelebihannya ya kita mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada di negara mereka. Kekurangannya apa? Dokter-dokter di tempat kita tidak akan terpakai. Ketika banyak tenaga-tenaga asing masuk ke negara kita, dokter-dokter di negara kita ini sudah tidak akan terpakai. Karena mereka sudah dianggap lebih profesional, kan begitu. Begitu juga produk, bebas. Produk-produk dari negara mereka itu bebas masuk ke negara kita. Bahkan orang Cina yang datang ke Jakarta, yang warawiri, yang sering ada di berita itu, mereka mau dibayar murah. Asal mereka bisa keluar dari negara Cinanya dan memenuhi negara Indonesia. Dan rakyat kita ini teriak, ya iya. Orang masyarakat kita sendiri untuk kerja susah. Makanya mereka teriak. Orang Cina masuk ke negara kita untuk bekerja di negara kita. Walaupun dalam undang-undangnya, dalam peraturannya itu boleh. Jadi perdagangan bebas itu memperbolehkan tenaga kerja asing itu masuk ke negara kita. Ini jadi tantangan buat lulusan-lulusan sarjana dari negara kita yang mereka mau bersaing pada saat zaman ini.
Bagaimana kita bisa bersaing kalau misalnya bahasanya saja, bahasa internasionalnya saja kita tidak bisa menyamai dengan mereka. Nah, ini PR kita. Jadi kalau misalnya teriak-teriak, yang bangsa Cina gimana diperbolehkan? Memang boleh, orang perdagangan bebas kok. Makanya kita harus bisa menyaingi mereka. Apalagi mereka mau dibayar murah. Teriak-teriak itu ngapain? Ngapain kita protes ketika orang bekerja di negara kita? Lalu pemerintahan kita mengizinkan. Nah, bagaimana kita bisa menanggapi itu supaya perekonomian kita dan tenaga kerja kita bisa dipakai juga, tidak jadi pembantu di negara sendiri, ya kita harus meningkatkan kualitas dari tenaga kerja kita. Satu. Yang kedua ya dibatasilah dengan memperumit bagaimana supaya mereka tidak gampang masuk ke negara kita. Mereka mengambil potensi negara kita. Bagaimana caranya? Ya kita buat kebijakan pemerintah. Coba contoh Jepang. Orang Jepang, mereka akan memperketat keadaan orang lain untuk bisa bekerja di negara mereka. Persyaratan pembuatan visa ke negara mereka itu jauh lebih mahal. Jadi bikin itu lebih mahal dibandingkan negara-negara lain. Amerika Serikat membuat kebijakan itu. Ketika kita akan berkunjung ke Amerika Serikat, kita harus mempunyai dana mengendap minimal 50 juta di dalam rekening. Dibuktikan dengan rekening koran yang kita print dan kita harus lampirkan di situ. Ini membuktikan bahwa mereka yang datang ke negara Jepang, yang datang ke Amerika Serikat, tidaklah orang sembarangan. Berarti orang yang punya duit. Mereka bukan untuk bekerja di negara kami. Itu kebijakan negara mereka. Memastikan bahwa mereka punya uang dan tidak bekerja di situ. Itu kebijakan negaranya. Makanya sulit masuk ke negara mereka. Sebentar ada chat ini dari teman kalian. Dia ingin chat apa ini? Apanya yang ripuh, Mirna? Ripuh katanya. Saya bahas. Apanya yang ripuh, Mirna? Enggak, Pak, itu salah. Kepencet. Salah. Itu tadi. Saya pikir negara kita ripuh. Enggak juga. Secara kertas, kalau misalnya ditanya kita ini negara miskin, secara kertas by data, potensi alam negara kita ini negara paling kaya. Lihat dari kekayaan keluasannya. Negara kita ini luas dibandingkan dengan negara lain. Cuman potensi yang kita miliki ini tidak bisa kita kelola dengan baik. Perbedaannya itu. Negara-negara berkembang lainnya, mereka bisa mengelola sumber daya alam mereka tidak lebih banyak dibandingkan negara kita. Kalau kita baca Jepang, samplok, coba lebar dari ini kalian searching saja. Kalian browsing di Google, berapa luas dari negara Jepang, berapa luas dari negara Malaysia, berapa luas dari negara Singapura, berapa luas dari negara-negara Asia lainnya, tidak lebih luas dibandingkan Indonesia. Salah satu potensi alam dari Indonesia adalah lautnya yang kaya. Hasil kekayaan laut kita ini lebih banyak dibandingkan negara-negara lain. Hasil dari kekayaan hutan negara kita ini lebih banyak dibandingkan negara lain. Belum di dalam perut bumi Indonesia ini lebih kaya dibandingkan negara lain. Hanya kitanya sendiri yang belum bisa mengeksplorasi itu. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Ya ambil contoh saja. Ketika kayu jati yang kita olah, yang kita jual itu kayu jati gelondongannya. Bukan produk jadinya. Betapa kayanya kita. Ngeri kalau udah melihat itu. Oke lah, kita kembali lagi ke teorinya Adam Smith. Menurutnya, dalam perdagangan bebas, tiap negara dapat menspesialisasikan diri dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan mutlak atau absolut dan mengimpor komoditi yang memperoleh kerugian mutlak. Itu kata Adam Smith. Smith yakin
bahwa seluruh negara dapat menikmati keuntungan dengan adanya perdagangan internasional antar negara. Smith menganjurkan kebijakan laissez-faire, suatu kebijakan yang menyarankan sedikit mungkin intervensi pemerintah terhadap perekonomian. Melalui perdagangan internasional, sumber daya yang dimiliki dunia dapat digunakan secara efisien dan dapat memaksimalkan kesejahteraan seluruh dunia. Saya tidak akan bahas lebih jauh. Kenapa? Karena dari isi teori ini dikatakan bahwa salah satu kekayaan alam yang disebutkan dalam pasal undang-undang kekayaan alam beserta isinya diatur oleh negara, ini adalah salah satu kesulitan kita untuk mengembangkan perekonomian. Tapi kalau misalnya itu dimonopoli oleh pihak asing atau dimonopoli oleh pihak swasta pengusaha lainnya, ini akan mengkayakan hanya individu. Bedanya itu. Tapi dengan teori ini, kata Smith, dia akan berkembang perdagangan. Jadi secara perekonomian jangan hanya pemerintah yang mengelola itu, minyak itu bukan hanya pemerintah. Tapi biarkan swasta atau asing masuk. Jadi perekonomian berjalan. Tapi kalau misalnya ini diterapkan di Indonesia, berarti kita akan mengganti undang-undang. Itu bedanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pertentangan teori Adam Smith. Pandangan Smith sangat bertentangan dengan kenyataan saat ini di mana banyak sekali pembatasan terhadap kegiatan perdagangan internasional. Pembatasan perdagangan hanya akan menguntungkan sedikit pihak dan merugikan banyak pihak. Teori absolute advantage lebih mendasarkan pada besaran atau variabel real, bukan moneter. Teori ini lebih dikenal dengan teori murni atau pure teori perdagangan internasional. Teori murni ini memusatkan perhatiannya pada variabel real seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan akan semakin tinggi nilai barang tersebut. Jadi dikatakan sebagai labor theory of value. Teori absolute advantage Adam Smith yang sederhana menggunakan teori nilai tenaga kerja. Teori nilai tenaga kerja ini bersifat sangat sederhana sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogen dan mengasumsikan tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi. Tidak hanya satu, dan mobilitas tenaga kerja tidak dapat dijelaskan dengan contoh berikut. Balance of trade atau neraca perdagangan total nilai ekspor sebuah negara dibandingkan dengan impornya yang diukur selama periode waktu tertentu. Neraca perdagangan yang menguntungkan atau surplus perdagangan terjadi karena nilai ekspor sebuah negara melalui impornya. Neraca perdagangan yang tidak menguntungkan atau defisit perdagangan, trade deficit, terjadi ketika nilai impor sebuah negara melampaui ekspornya. Contoh perdagangannya begini, sample file, Indonesian export of cocoa butter, fat, and oil to Poles of this paper is to show what sort of typical analytic tables and charts are available in standard trade data Excel file for any product export from Indonesia. The product used with cocoa butter, fat, and oil. Similar information is available for any product. The information is supplied in Excel file format, and the file is designed to enable efficient analysis of the underlying statistic. At the end of the paper, there are at least 2 typical export transactions to demonstrate the underlying export information that is available in trade data standard Excel file. Salah satu kegiatan dari perdagangan yang dicontohkan seperti ini untuk ekspor dari cocoa butter dan fat oil, di mana kegiatan absolute advantage negara-negara Amerika, Jerman, kemudian negara-negara dari Kanada, Jepang, Cina, lebih baik mereka mengekspor apa? Dari tabel yang ditampilkan di sini, yang saya kutip dari sumber di internet, dia mengatakan the Excel file enable the user to select particular destination country and the draw the price and quantity chart to only include export to the selected country. The chart below list price and quantity where export only to the USA are selected. Export volume increased strongly through 2017 associated with falling price. The reverse has started to occur in the second half of 2018
28 and early 29, export volume to the USA are increasing again by middle 29. Dan Indonesia saat ini untuk ekspornya dibandingkan negara-negara lain ini lebih banyak mengekspor minyak ke USA karena kita memiliki keunggulan absolut di sini, keunggulan mutlak di sini. Kenapa? Karena menunjukkan dari angka-angkanya, kuantitinya kita lebih banyak satu, dan tenaga kerja dari kita dan sumber daya alam dari kita lebih banyak dibandingkan negara-negara lain. Sampai sini keunggulan absolut, ada yang ingin ditanyakan dulu. Dan saya berjanji tadi akan menghitung. Seperti ini, salah satu contoh dari keunggulan absolut, di mana produktivitas padi dan kapas, New Zealand dapat memproduksi biji-bijian 3 kali lebih besar dibandingkan Australia dalam 1 hektar. Dan Australia dapat memproduksi kapas 3 kali lebih besar dibandingkan dengan New Zealand. Kedua negara ini masing-masing saling memiliki keunggulan absolut. Keunggulan absolut dari New Zealand adalah di biji-bijian, karena dia bisa menghasilkan 6 ton. Australia hanya 2 ton. Sedangkan untuk keunggulan absolut yang dimiliki oleh Australia adalah kapas, karena dia berhasil memproduksi 6 ton dibandingkan New Zealand. Saya akan coba salah satu contoh soal yang dimaksudkan dengan keunggulan absolut. Saya akan tuangkan dalam bentuk Excel. Lebih menjelaskan tadi, selain cocoa dan fat oil, juga mengenai biji-bijian dan kapas. Bagaimana yang dimaksudkan dengan teori keunggulan absolut yang disampaikan oleh Adam Smith tadi, saya akan membuatkan analoginya begini. Dalam suatu negara di mana dia dikatakan sebagai negara yang memiliki keunggulan absolut, adalah ketika negara tersebut bisa menghasilkan produk. Jika kalian lihat ke Excel ini, keunggulan absolut teori keunggulan jadi yang dimaksudkan dengan keunggulan absolut suatu negara adalah seperti ini. Produk nomor 1, nama produknya adalah televisi. Tenaga kerja. Nomor 2, nama produknya adalah radio. Kalian lihat dari penjelasan Microsoft Excel berikut ini, yang dimaksudkan dengan keunggulan absolut dengan penjelasan tadi, di mana angka ekspor Indonesia lebih tinggi dari oil dibandingkan dengan cocoa misalnya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Kenapa negara tersebut memiliki keunggulan mutlak? Adalah dengan analogi seperti ini. Kita ambilkan contoh. Dengan produk televisi, sebuah negara mereka mempunyai 50 tenaga kerja. Ya. Kemudian dengan tenaga kerja 10, sebuah negara berhasil memproduksi radio. Yang dimaksudkan dengan keunggulan absolut apabila mereka memiliki kelebihan dari produk yang mereka buat dengan sedikit tenaga kerja. Misalnya, negara Indonesia dengan 50 tenaga kerja, dia bisa menghasilkan 10 unit televisi. Kemudian, negara Singapura dengan 50 tenaga kerja, dia bisa menghasilkan 5 unit televisi.
Di produk yang kedua, radio. Dengan 10 tenaga kerja, negara Indonesia bisa menghasilkan 20 unit radio. Di negara Singapura, untuk produk radio, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 10. Unit radio yang bisa mereka buat adalah 25 unit. Mana yang menjadi keunggulan absolut atau keunggulan mutlak suatu negara? Yang bisa jawab. Indonesia lebih baik mengekspor apa? TV atau radio? TV. Kenapa TV? Karena lebih banyak produknya Pak buatnya. Oke, kenapa tidak radio? Karena Radio lebih banyak sedikit. lokalnya, Pak. Hah? Radio banyak yang lokal. Jadi mudah. Bisa. Lebih sedikit Pak. Radio Lebih lebih sedikit sedikit, dari dibandingkan TV. 10 walaupun tenaga kerjanya, tapi negara Singapura lebih memiliki keunggulan absolut radio dibandingkan dengan televisi. Dengan 50 unit, dengan 50 tenaga kerja, negara Singapura memiliki 5 unit televisi. Sedangkan Indonesia 10 unit. Sudah jelas di sini Indonesia memiliki keunggulan mutlak. Tapi dibandingkan dengan radio, Indonesia memiliki keunggulan mutlak di televisi. Paham nggak? Kenapa coba? Sedangkan Singapura memiliki keunggulan mutlak di radio. Produknya lebih banyak. Ya betul tadi jawaban yang pertama. Jadi Singapura, keunggulan mutlak, Singapura lebih baik mengirimkan 2 radio dibandingkan dengan TV. Karena mereka lebih banyak untuk mereka lebih berhasil memproduksi 25 unit radio dibandingkan dengan televisi. Sedangkan Indonesia lebih baik mereka mengekspor televisi dibandingkan dengan radio. Paham ya? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai absolute advantage? Contoh lain.